Saatnya kita dengarkan Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudas. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa qala fi ayatin ukhra. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang pendengar RRI Pro 1 Lux Mawai, dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini, mari kita memuja dan memuji Allah atas nikmat kesihatan, kesempatan serta umur panjang pada kita semua, sehingga dapat melakukan aktivitas kita. Mana pada hari ini kita telah menjalani ibadah Ramadan, hari yang ke-10. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini dan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala nantinya di akhir yaumil qiyamah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus keluarga, sahabat serta kerabatnya sekalian. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridai kita semua, terus menyayangi selaku hambanya kita umat Muhammad di akhir zaman. Salah satunya Allah memberikan kita satu bulan yang istimewa, yaitu Ramadan, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Barangkali para umat-umat yang lain juga kepingin untuk beribadah di bulan suci Ramadan, seperti Nabi Musa dan kaumnya pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak memberikannya. Tetapi Allah khususkan Ramadan ini buat umat Muhammad yang hidupnya di akhir zaman, yang umurnya singkat dan ibadahnya, nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Ini rahman. Maka dalam menjalani ibadah Ramadan ini, kita harus merasa puas dan ikhlas, tulus dan ikhlas pada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan buat kita. Bagaimana dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan perintahnya puasa Ramadan, dengan kita jalani perintah Ramadan puasa itu, Allah menginginkan kemudahan kepada kita.
Allah tidak sekali-kali menginginkan yang sulit, yang sukar, yang payah buat kita. Maka tatkala ada terjadi di dalam kehidupan kita sesuatu, maka ada solusinya. Antara lain, bagaimana hukumnya seorang wanita muslimah yang ingin menjalankan ibadah puasanya secara penuh sebulan. Karena mengingat Ramadan rahmat. Tidak mungkin dia akan mendapatkan Ramadan tahun depan. Belum tentu dia mendapatkan Ramadan tahun depan. Tapi ini Ramadan kali ini dia anggap Ramadan wadah buat dia. Sehingga bolehkah dia mengkonsumsi obat atau pil untuk mencegah atau menunda datangnya haid supaya dia dapat berpuasa sepenuhnya sebulan Ramadan. Maka di sini ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama menyangkut dengan suntikan di dalam sedang menjalani ibadah puasa. Yang kedua, obat yang disuntik itu adalah untuk menunda datangnya haid. Sehingga dia bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna 1 bulan. Menyangkut dengan suntik, ini adalah memang berbeda pendapat ulama. Yang hukumnya adalah dibolehkan apabila dalam keadaan darurat. Tapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah suntik. Ada yang membatalkan puasa, ada juga yang tidak membatalkan puasa. Artinya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka berpendapat membatalkan puasa secara mutlak karena sampai obat itu ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak membatalkan puasanya secara mutlak karena sampainya ke dalam tubuh bukan melalui lubang yang terbuka, tapi melalui pori-pori atau disuntikan lewat suntik. Maka tidak batal puasa. Ini menurut pendapat yang kedua. Sementara pendapat yang ketiga mengatakan ini adalah diperinci lagi. Jika suntikan tersebut berisi suplemen, artinya sebagai makanan atau penambah vitamin untuk kekuatan badan, maka kalau yang itu yang disuntik, hukumnya membatalkan puasa. Karena ia dapat membawa makanan yang di tubuhnya ke dalam, dibawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuhnya. Ini satu hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi yang kedua, apabila yang disuntik itu tidak mengandung makanan tapi hanya berisi obatan saja, itu pun dilihat dulu. Apabila disuntik lewat pembuluh darah, maka membatalkan puasa karena masuk suatu ke dalam rongga. Kemudian yang kedua, apabila disuntik lewat urat yang tidak berongga, maka tidak membatalkan puasanya. Ini 3 pendapat ulama tentang melakukan atau hukum perempuan atau siapa saja yang melakukan suntik di dalam keadaan dia berpuasa. Pendapat yang kuat mayoritas ulama
mengatakan bahawa menyuntik itu atau suntik itu tidak membatalkan puasa. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya apabila seorang muslimah wanita dia ingin melanjutkan puasa sebulan lalu mengonsumsi obat yang dapat menunda haidnya? Maka di sini ada berbeda juga pendapat ulama, sehingga ada ulama mengatakan boleh menggunakan obat untuk menunda haid. Bahkan pendapat ini juga didukung oleh ulama-ulama yang lain yang di luar daripada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i, iaitu dalam kitab Fatawi Al-Qummar, beliau mengatakan boleh menggunakan ubat untuk menunda haid. Kemudian sejalan dengan pendapat tersebut, imam atau ulama besar Syekh Yusuf Qaradawi, beliau pun mengatakan bahawa masalah menggunakan obat untuk menundakan men atau haid itu dibolehkan apabila tidak membawa kepada mudarat si wanita tersebut. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan pendapat Al-Qaradawi tadi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam hasil sidang fatwa 12 Januari 1979 tentang pil anti haid menyatakan bahawa penggunaan pil penunda haid hukumnya makruh. Akan tetapi khususnya untuk perempuan yang merasa akan kesulitan mengqadha puasanya di lain hari, hukumnya mubah. Jadi di sini ada fatwa MUI yang cukup lengkap. Artinya tentang fatwa MUI masalah menyangkut dengan suntik menundakan men, ini adalah jelas apabila disuntik untuk kesempatan beribadah haji misalnya, hukumnya boleh. Penggunaan pil anti haid untuk kesempatan beribadah haji, hukumnya mubah, boleh. Tapi penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasanya sebulan bulan Ramadan, maka hukumnya makruh. Akan tetapi bagi wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari yang lain, maka hukumnya mubah. Hadirin yang berbahagia, maka di sini sudah jelas bahawa itulah salah satu bentuk perintah Ramadan, perintah puasa ini bukan satu hal yang dapat memberatkan kita umat, lebih-lebih lagi ibu-ibu ya, yang sedang hamil atau menyusui. Juga ada keringanan-keringanan tertentu. Juga muslimah yang ingin berpuasa sepenuhnya sebulan bulan Ramadan pun ada solusinya. Artinya boleh suntik apabila memang darurat atau membutuhkan dan tidak sampai kepada menimbulkan penyakit atau darurat di badannya.
Hadirin yang berbahagia, maka mari kita sikapi ini. Rahmat kasih sayang Allah buat kita luar biasa. Semoga kita senantiasa di dalam rahmat dan maghfirah Allah dari awal Ramadan, rahmat dan tengahnya maghfirah ampunan Allah, dan yang satu lagi ini di akhir yaitu aitukum minan nar. Semoga kita dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah iyanakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ramadan.